Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, pemirsa yang syukur alhamdulillah karena rahmat serta hidayahnya kita semua masih bisa menikmati hari ini, kita semua masih bisa berusaha untuk melihat lagi pagi hari ini, begitu ya. Dan tentu hari-hari berbahagia bersama dengan keluarga besar kita. Dan tentu itu semua adalah bagian dari nikmat yang harus kita syukuri, juga nikmat yang harus selalu kita upayakan dengan terus menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, pemirsa, senang sekali saya Irmalia Septiana juga dapat kembali menjumpai Anda, menyapa Anda dalam program Resep Ilahi, menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, diskusi kita adalah terkait dengan memahami pandemi SARS-CoV-2 atau pandemi COVID-19 yang mana keadaannya sedang kita alami hari ini, yang bahkan sudah sampai ada titik baliknya begitu ya, karena sudah setahun lebih kita harus bersahabat dengan kondisi ini. Kita harus bisa kemudian beradaptasi dengan kondisi baru ini. Itulah dikatakan saat ini adalah kondisi new normal. Nah, bagaimana kita bisa memahami dan kemudian kita bisa lebih menerima dengan lapang dada, kita harus berdiskusi bersama dengan ahlinya, ya ini adalah Dr. Sukiman Rusli. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dokter sudah berkenalan, beradaptasi, atau berkawan bahkan dengan kondisi pandemi hari ini? Bermusuhan. Bermusuhan. Tapi dikatakan kita harus pandai beradaptasi, dokter. Ini bagaimana, dokter? Iya, beradaptasi dengan program kita. Baik. Ya, tapi yang musuh tetap ada. Harus tetap diselesaikan gitu ya, persoalan pandeminya gitu ya. Oke. Jangan sampai kemudian nanti ketika kita saat ini mengalami pandemi, kita berkenalan, kita bersahabat, nggak mau ditinggalin. Ini yang repot ya, dokter ya. Oke, dokter, kita akan memahami pandemi SARS-CoV-2 atau virus corona, COVID-19, begitu ya. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang pandemi sendiri atau virus atau wabah, ini bukan satu wabah pertama gitu, dokter. Sebelumnya ada. Ada. Apa saja, dokter? Ya, terima kasih Irma. Pemirsa TVmu yang kami hormati, bercerita wabah yang melanda kehidupan bangsa kita, itu tidak putus-putusnya sebenarnya. Benar banget. Ini kualitasnya yang berbeda. Tahun 60-an itu ada wabah kolera. Itu bersifat pandemi juga. Bersifat kondisinya seperti ini kah? Iya. Heboh. Jadi mulainya menurut para ilmuwan itu dari Sulawesi Selatan. Jadi orang Bugis itu kan suka berperahu. Ya, dia menjelajahi lautan, mengunjungi negara-negara lain. Nah, di situ ke bawah itu menurut teori. Belum tentu benar itu ya. Nah, kolera itu adalah bakterinya namanya Vibrio eltor. Gejala khasnya adalah mencret atau diare, sampai dehidrasi. Berarti sering sekali sampai dehidrasi. Ada yang menarik ini, kata nenek saya ini, tidak pernah tembilang naik rumah. Apa itu? Artinya adalah tembilang itu adalah seperti cangkul untuk menggali kuburan. Jadi begitu banyaknya orang meninggal, tembilang itu tidak pernah dibawa ke rumah, tetap di lokasi itu karena untuk besok menggali kuburan lagi. Itu istilahnya, itulah wabah kolera yang pernah terjadi, yang bakterinya, ini bukan virus, bakterinya adalah Vibrio eltor. Ini menular melalui makanan. Makanan. Ya, makanan dan minuman itu wabah. Itu wabah malaria, tuberkulosis yang pernah kita bicarakan, itu sepanjang zaman ada terus. Wabah salmonella yang menyebabkan demam tifoid, masyarakat menyebutnya demam tifus. Itu juga bersifat endemik, artinya dalam satu daerah itu tetap ada. Jakarta adalah endemik untuk demam tifoid. Tipes yang kita sering. Nah, masyarakat nyebutnya penyakit tipes. Itu. Kemudian ada wabah demam berdarah, dengue. Itu tahun 70-an juga kan. Nah, itulah itu wabah-wabah yang melanda bangsa kita itu. Itu masih banyak wabah lain, tapi
kualitas keganasannya itu lebih rendah, jadi tidak begitu diributkan orang. Oke. Yang disebut tadi patogen itu ya? Patogenitasnya tinggi. Oke. Nah, untuk virus corona ini patogenitasnya tinggi. Oh, begitu. tinggi banget. Makanya kita jadi sangat heboh begitu ini mau ya. diceritain nih, virus corona ini. Apa itu? Apa ini virus baru, virus corona kah atau bagaimana? New emerging disease. Jadi di akhir tahun 2019, nah di kota Wuhan, Tiongkok sana, itu dilaporkan bahwa ada infeksi virus itu yang ganas. Severe Acute Respiratory Syndrome katanya, dipendekin SARS. Ya. Diteliti oleh ahli mikrobiologi, kiranya virusnya disebut virus corona. Corona itu artinya seperti mahkota. Oh, jadi seperti yang di topi-topi yang dipakai para raja, itu bentuknya. Oh, oke. Karena bentuknya itu ya? Iya, disebut corona. Di merek mobil juga ada corona loh. Iya, betul. Ya, ini virus corona. Nah, virus ini berasal dari hewan. Kelelawar, babi, kucing, dan lain sebagainya. Ada ular itu. Nah, yang berubah sifat ya dari zoonosis menjadi humanis, menyerang manusia. Nah, itulah mewabah dengan cepat sehingga sifat wabahnya disebut pandemi. Nah, merambah seluruh negara di dunia ini. Sekarang nggak tahu lagi jutaannya. Banyak sekali. Ya, yang kena dan lebih 1 juta yang sudah meninggal. Nah, itulah virus corona. Jadi kita dalam wabah corona ini bukan main ini. Menakutkan, semuanya menjadi kacau. Memang karakternya seperti apa sih dokter untuk virus SARS-CoV ini? Dan kalau diingat-ingat sebelumnya dokter, virus SARS ini sendiri juga sebenarnya bukan yang pertama gitu ya? Sepertinya tahun ada 2002 itu muncul SARS yang pertama. SARS-CoV-1. Apa perbedaannya dokter? Sama, sama-sama corona. Juga dari hewan. Juga mulai dari Tiongkok. Nah, ini kebetulan dalam sejarahnya ini. Nah, itu dia virus-virus itu. Ciri khas virus itu adalah menyerang saluran napas. Disebut tuh SARI ya. Severe Acute Respiratory Infection. Jadi radang hidung, radang tenggorok, radang bronkus, radang paru. Nah, timbul komplikasi sesak napas akut. Disebut itu oleh orang medis itu ARDS. Acute Respiratory Distress Syndrome. Tuh. Itu sering dokter, tidak ketolong. Kita boleh jeda sejenak ya, karena sepertinya saya yang mulai merasa sesak begitu ya. Kita kalau ngomongin tentang satu penyakit yang cukup berbahaya, memang itu seperti mendorong tubuh saya juga merasakan hal yang serupa gitu. Jadi kita jeda sejenak pemirsa, kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetap bersama dengan kami.